Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang hikmah sholat, mengingatkan kita untuk menjadi orang yang berbakti kepada guru-guru kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti, atau janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah terhadap apa yang dilakukan. Dari ayat ini mengingatkan kita bahwa sholat itu tidak akan sah dilaksanakan kecuali dengan ilmu pengetahuan, kecuali kita mengetahui rukun dan syaratnya. Kemudian kita tidak akan sah melaksanakan sholat itu kecuali bacaannya adalah bacaan yang benar, gerakannya adalah gerakan yang benar. Kita tahu apa yang membatalkan sholat, kemudian semua persyaratan, semua syarat dan rukunnya kita laksanakan. Maka itu tidak datang dengan simsalabim, tetapi pengetahuan itu adalah berdasarkan dari ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu ketika kita mendirikan sholat, dari awal kita berniat, kita ingat bahwa siapa yang telah mengajarkan kita untuk bisa berniat. Kemudian ketika kita dalam posisi berdiri, kemudian kita mengingat guru kita yang telah mengajarkan kita cara berdiri di dalam sholat itu. Ketika kita takbiratul ihram, kita mengingat jasa guru kita yang telah mengajarkan kita cara bertakbir. Kemudian ketika kita membaca doa iftitah, kita ingat guru kita yang telah mengajarkan kita doa iftitah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, juga kita harus mengingat jasa-jasa dari guru-guru kita. Kemudian seterusnya ketika kita membaca ayat dari ayat-ayat Al-Quran, juga demikian, kita ingat kepada guru ngaji kita. Kemudian ketika kita ruku, bagaimana cara ruku, bagaimana bacaan ruku. Kemudian ketika kita sujud, bagaimana bacaan sujud. Ketika kita duduk di antara dua sujud, bagaimana kita membaca doa duduk di antara dua sujud. Ketika kita sujud terakhir, bagaimana kita membaca doa sujud terakhir. Kemudian ketika kita tahiyat sampai kepada salam, maka semuanya itu adalah kita tidak bisa melakukannya kecuali dari bimbingan guru kita, dari pengajaran guru kita. Untuk itu, dengan sholat ini mengingatkan kita bahwa kalau kita menjadi orang hebat, kalau kita menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang banyak hartanya, atau menjadi apa saja, kita diingatkan oleh sholat itu, jangan sombong. Ingat bahwa engkau ada yang mengajarkanmu, yaitu gurumu. Maka gurumu adalah orang yang tempat kamu wajib untuk berbakti kepadanya. Di dalam sebuah ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, ana abdun lima yu'allimani harfan. Saya siap menjadi budak bagi orang-orang yang telah mengajarkan saya walaupun hanya satu huruf. Nah, untuk itu, dari ibadah sholat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sholat mengingatkan akan jati diri kita sebagai murid yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Sekecil apapun jasa guru, maka itu adalah merupakan manifestasi yang sangat besar dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita
dari kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.